Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Farada siyama tazkiyatan lin nafsi wa tadhiran lil arwahi wa taqwiyatan lil akhlaqi. Waqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mazzaya ummatal islamiyyah wa ja'alaha khairal ummah ukhrijat lin-nasi kama qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayana al-asas allati yabni 'alayha al-islam kama jaa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas salah wa itaz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Muttafaqun alaih. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ala sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Fa in asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin khairul bariyah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang mana sekiranya kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak akan sanggup. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurun halim. Sekiranya engkau berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitungnya. Karena sesungguhnya manusia itu amatlah zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mensifati kita, manusia yang begitu zalimnya dan suka ingkar akan nikmat dan karunia Allah. Namun Allah tetap ingatkan bahwasanya dirinya Laghafurur Rahim. Ia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan betapa besar nikmat Allah sehingga kita nggak mampu untuk menghitung-hitungnya. Sementara kita begitu sering lalai akan nikmat Allah. Kita kufur, tidak pernah mengapresiasi. Namun di sisi lain, Allah tetap Maha Pengampun. Pemirsa Rasyad TV dimanapun antum berada, di antara nikmat terbesar yang seringkali kita lalai dan abai, lupa dengannya adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Nikmat yang mana tidak Allah berikan kepada setiap orang. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa saja yang Allah kehendaki, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan nikmat tersebut. Berbeda kiranya dengan nikmat fisik, nikmat harta, atau nikmat benda, di mana Allah berikan kepada umumnya hamba-hambanya, mau muslim mau kafir, mau mukmin ataupun kafir. Jadi Allah masih tetap memberikan nikmat tersebut, nikmat fisik, nikmat harta,
Tapi ternyata Allah tidak memberikan mereka nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid. Alhamdulillah Allah berikan itu semua kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya mengistiqomahkan kita hingga wafat kita di atasnya. Karena sejatinya Islam itu adalah cahaya Allah ya yang akan menerangi kehidupan kita, kehidupan manusia, yang akan menjadi bimbingan, pedoman ya, pedoman hidup bagi kita manusia agar kita bisa melangkah menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bisa menuju kepada keselamatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya? Nah, apakah sama dengan orang-orang yang membatu hatinya atau orang-orang yang keras hatinya? Sementara Allah melanjutkan di dalam ayat tadi, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Maka sungguh celakalah yang amat besar bagi mereka yang membatu hatinya, mengeras hatinya dari mengingat Allah, dan mereka itulah yang berada di atas kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bisa berada di atas agama yang mulia ini, berada di atas fitrah kita ini. Tinggal kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana kita berusaha untuk memelihara nikmat tersebut. Menjaga fitrah ini, menjaga agama kita ini, sehingga kita akan senantiasa berada di atasnya hingga akhir hayat kita. Dan di antara caranya adalah kita harus terus belajar menuntut ilmu. Karena ibaratnya ilmu, ibaratnya seperti pupuk bagi tanaman yang akan menyebabkan tanaman itu tumbuh dengan suburnya. Memberikan nutrisi-nutrisi yang cukup. Dan juga ilmu haruslah diamalkan, dipraktekkan, dan kemudian juga harus kita ajarkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan juga kepada kita adalah nikmat Allah karuniakan kepada kita instrumen agar kita bisa belajar, mendapatkan ilmu. Karena ketika Allah menciptakan kita, sejatinya tujuan kita diciptakan tidak lepas dari dua hal, yaitu untuk mengilmui Allah atau mengenal Allah, dan yang kedua adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Sementara kita tahu, kita tak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa didasari atas dasar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensupport kita agar kita bisa memperoleh ilmu dengan Allah berikan instrumennya kepada kita. Dan itu salah satu nikmat besar Allah yang seringkali dilupakan oleh manusia, yaitu instrumen untuk belajar atau adawat li ta'allum. Karena ketika kita ya dilahirkan di muka bumi ini, kita dalam kondisi jahil, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu. Sedikit pun nggak punya ilmu. Tapi Allah berikan kita instrumen, apa itu? Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah instrumen yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Yang dengan instrumen ini, seharusnya kita semakin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mencintai Allah. Dan kita semakin bersyukur kepada Allah. Namun ternyata betapa banyak manusia-manusia yang lalai. Ya, sebagaimana firman-Nya ketika Allah berikan instrumen ini, wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun.
Allah lah dia yang telah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, pemahaman, tapi alangkah sedikitnya kalian itu mau bersyukur kepada Allah. Juga di dalam firman yang lain Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah ciptakan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Allah sempurnakan dan Allah tiupkan roh ciptaannya dan Allah jadikan baginya, yaitu bagi kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman, ya, qalilan ma tashkurun, akan tetapi sungguh alangkah sedikitnya kalian bersyukur kepada Allah. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita agar kita berhati-hati di dalam mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentangnya. Karena instrumen-instrumen yang Allah berikan ini akan Allah mintai pertanggungjawaban. Ya, sebagaimana Allah firmankan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan pemahamanmu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah cerdasnya manusia-manusia, mereka menggunakan karunia-karunia Allah ini dalam rangka untuk semakin mengenal Allah, baik melalui ayat kauniyah ciptaannya, makhluknya, ataupun melalui ayat qauliyah dari firman-Nya atau dari kalamnya. Lihatlah orang-orang kafir. Ya, Allah berikan mereka tampak seperti orang-orang yang cerdas. Allah berikan mereka dianggap kepintaran, intelektualitas, kejeniusan, tapi sejatinya ya mereka ini adalah orang-orang yang lebih hina, lebih sesat ya daripada hewan ternak. Meskipun mereka tampak sukses di dunia, tampak cerdas, tampak pintar, menguasai teknologi, menguasai sains, ya, bahkan juga menguasai sebagian besar apa yang ada di bumi ini, baik itu dalam hal harta, dalam hal kekuatan, kekuasaan, atau yang semisalnya. Tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang lebih hina daripada hewan ternak. Kenapa? Karena Allah berikan mereka instrumen belajar, tapi mereka tidak gunakan sebagaimana mestinya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka dalam surat Al-A'raf, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sungguh kami telah hempaskan kebanyakan dari neraka itu, ya. Sungguh kami telah hempaskan ke dalam neraka itu kebanyakan dari manusia dan jin, ya. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, indera pemahaman, gak digunakan untuk memahami. Maksudnya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak digunakan untuk memahami ya ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi enggak mereka gunakan untuk mendengar. Mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu adalah bagaikan hewan ternak. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, oleh karena itu jangan sekalian muliakan Allah. Yang menjadi patokan itu bukanlah kesuksesan yang tampak di dunia. Karena betapa banyak orang-orang yang tunjukkan seperti berhasil di dunia, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Dan ternyata orang-orang yang seperti ini adalah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adhallus sabila." Ya, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu, orang-orang kafir itu, mereka mau mendengar dan mereka mau memahami? Padahal mereka itu tidak lain adalah seperti hewan ternak.
Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari hewan ternak tersebut. Mereka lebih hina. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, taufik, sehingga kita mudah-mudahan adalah tidak termasuk seperti yang Allah firmankan ini. Ya, Allah selamatkan kita dari keburukan, Allah selamatkan kita dari kesesatan, Allah selamatkan kita dari kekufuran. Dan ini tentunya adalah nikmat Allah yang besar. Allah begitu rahim, penyayangnya kepada kita. Sehingga Allah tetap berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, bimbingan. Karena itu hendaknya kita menjaga, mensyukuri, dan kita banyak berdoa, meminta kepada Allah. Dan di antara doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku selalu bisa berzikir mengingatmu, agar aku selalu bisa bersyukur kepadamu, agar aku selalu bisa memperindah dan memperbagus ibadahku hanya untukmu. Karena tentunya tidak ada yang bisa membantu kita untuk selalu bersyukur, berzikir, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, kecuali itu semua dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Rasya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah karuniakan, dan itu nikmat besar, adalah Allah jumpakan orang-orang yang beriman dengan bulan yang istimewa, dengan tamu yang ditunggu-tunggu. Allah memasukkan ke dalam hati-hati dan dada-dada orang-orang yang beriman kerinduan dan kecintaan kepada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Ya, bulan di mana ketika ia datang, Nabi bersuka cita dengannya. Nabi SAW pun beliau memberikan semacam tahniah, ucapan selamat. Beliau menyambut bulan Ramadan ini dengan sabdanya, Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Ya, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya, di bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan pun ditangkap, dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada suatu hari yang mana ia lebih baik dari 1000 bulan. Ya, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia orang-orang yang terhalang dari kebaikan, orang yang rugi. Dan alangkah indahnya ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, yang mengatakan, kaifa la yubashsyarul mu'minu bi fathi abwabil jinan. Bagaimana bisa orang-orang beriman tidak berbahagia dengan dibuka lebarnya pintu-pintu surga? Wa kaifa la yubashsyarul mudhnibu bi ghalqi abwabin niran. Dan bagaimana tidak berbahagia orang-orang yang berdosa ketika ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa kaifa la yubashsyarul aqilu bi waqtin yughallu fihi syaitan. Dan bagaimana orang yang cerdas, orang yang berakal tidak juga berbahagia dengan waktu di mana di dalamnya syaitan-syaitan itu dibelenggu. Wa min aina yushbihu hadha az-zamanu zaman. Dari mana ada suatu waktu, ada suatu zaman yang bisa menyamai dengan zaman atau waktu ini, yaitu Ramadan. Ya, bahkan ya jemaah sekalian, pemirsa Rasya TV yang dimuliakan Allah, kebahagiaan ini tidak hanya terbatas kepada kita orang-orang dewasa. Allah juga masukkan kebahagiaan dan kegembiraan ini ke dalam hati anak-anak kita yang masih berada di atas fitrahnya, berada di atas iman dan tauhidnya. Allah berikan dan masukkan kebahagiaan dan kegembiraan tersebut di dalam hati anak-anak kita. Karena ini memang bulan yang istimewa. Meskipun mereka belum ngerti tentang siam, belum ngerti tentang qiyam, belum ngerti tentang
thawab, ya balasan-balasan, dan yang semisalnya. Tapi ya bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi orang-orang yang masih berada di atas fitrah yang lurus, yang bersih. Mereka akan merasakan betapa bahagianya bulan ini. Karena ini bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki ataupun wanita, kaya ataupun miskin. Selama dia orang yang beriman berada di atas fitrah, maka dia akan berbahagia menyambut bulan istimewa ini. Bulan yang agung ini. Ya, bulan yang spesial ini. Karena itu ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa Rosyad TV, tidaklah berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Dan bulan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bulan yang diwajibkan bagi kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita. Dan Allah sebutkan di antara hikmah, faidah, dan tujuan Allah perintahkan kita untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Artinya ini bulan yang dapat melatih hamba-hamba Allah untuk bisa meraih ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan atau syahrul tamrin, bulan untuk melatih, wa tarbiyah, bulan untuk mendidik. Karena siapa yang lulus dari bulan yang mulia ini, maka dia diharapkan menjadi sosok yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, maghfirah, dan barakah. Sehingga sungguh rugi orang-orang yang berada di bulan ini, dia tidak mendapatkan kebaikan itu semua. Nabi SAW sudah mewanti-wanti di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ragima anfu abdin, dakhala alaihi Ramadan, falam yughfar lahu. Sungguh rugi orang-orang yang, ya atau hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ketika Ramadan itu berlalu, dia tidak diampuni. Dia tidak diampuni oleh Allah, atau dia belum diampuni oleh Allah. Ya. Dan alangkah indahnya ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwahu." Siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lainnya dia lebih tidak diampuni lagi. Betapa tidak? Ketika bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah memberikan maghfirah, ampunan, Allah buka pintu-pintu langit, Allah buka pintu-pintu surga, Allah buka pintu-pintu rahmat. Tapi ternyata ya tidak mendapatkannya. Hamba tidak mendapatkannya. Maka sungguh merugi. Rugi dan alangkah ruginya. Karena itu hendaknya seseorang sadar dan menjadikan bahwasanya bulan Ramadan itu sejatinya adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Seorang muslim yang cerdas, dia jadikan bulan ini sebagai bulan agar dia bisa ya mengambil segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Sehingga selepas dia melalui bulan Ramadan ini, diharapkan dia menjadi sosok yang lebih baik lagi. Sosok yang lebih ya utama lagi. Nah, oleh karena itu muslim dan mukmin yang cerdas, dia jadikan bulan ini sebagai bulan pendidikan. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kira-kira nih, pendidikan apa saja yang bisa kita ambil atau kita jadikan di bulan yang mubarak ini? Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil. Nah, namun sebagiannya di antara yang penting, hendaknya seseorang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah alal ikhlasi fil amal. Ya, sebagai bulan untuk mendidik dirinya di atas ikhlas ketika beramal.
Karena ikhlas itu nggak mudah, ikhlas itu berat. Dan ikhlas itu diperoleh dengan taufik dari Allah, dan ikhlas itu juga diperoleh dengan seseorang berupaya senantiasa menjaga dan melatih hatinya. Karenanya kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk mendidik hati kita agar ikhlas di dalam beramal. Kenapa demikian? Karena sejatinya ibadah puasa, di antaranya puasa di bulan Ramadan, itu adalah ibadah yang tersembunyi. Orang-orang tidak bisa mengetahui secara pasti apakah orang itu berpuasa atau tidak. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Saat Anda misalnya berada di rumah seorang diri, kemudian di hadapan kita ada makanan yang lezat, ada minuman yang menyegarkan di dalam kulkas, ya ada ayam panggang, kambing guling dan yang semisalnya, ya ada di rumah semuanya. Itu semua secara asal adalah makanan dan minuman yang halal. Ya. Lantas kenapa ketika berpuasa Anda tidak mau memakannya? Kenapa? Karena Anda tahu bahwa ketika Ramadan Anda berpuasa dari makan dan minum. Dan meskipun ketika itu tidak ada orang lain yang melihat Anda sadar bahwasanya Allah melihat Anda. Allah mengawasi Anda. Dan ketika Anda berpuasa, tidak lain dan tidak bukan adalah bukan untuk mendapatkan pujian orang, supaya dikatakan kita orang yang berpuasa, tidak. Tapi agar kita dilihat Allah, dan kita melakukannya untuk mencari ridha Allah, balasan Allah, mengharapkan wajah Allah, tidak untuk dipuji manusia. Inilah ikhlas. Ya, ikhlas sebagaimana kata ya sebagian salaf adalah an yakuna qasdul insani fi sakinatihi wa harakatihi fi sirrihi wa alaniyatihi wa ibadatihi adh-dhahira wal batina khalisatan liwajhillah. Ya, hendaknya tujuan manusia ketika ia sedang diam atau sedang beraktivitas, bergerak, ketika ia sedang sendirian atau sedang beramai-ramai dengan orang lain, ya, ketika dia sedang beribadah, baik ibadah yang zahir, yang tampak, atau yang batin, yang ada di dalam hatinya, maka itu semua ia lakukan adalah apa? Khalisatan liwajhillah, murni, ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, la yuridu biha syai'an min hitamid dunya au thana'in nas. Ya, dia tidak mengharapkan sesuatu apapun dari bagian dunia ataupun pujian-pujian manusia. Itulah ikhlas. Fadl bin Ziyad rahimahullah, beliau pernah bertanya, Sa'altu Abu Abdullah, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, ya, Sa'altu anin niyati fil amal, aku bertanya tentang niat suatu amalan, ya, aku bertanya, qultu kaifan niyatu ya Abu Abdullah, bagaimana niat itu wahai Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad? Qala Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihin nas, yaitu ia berupaya untuk memperbaiki dirinya apabila ia beramal, maka tidaklah ia berkeinginan untuk mencari ridhonya manusia. Itulah ikhlas. Ya, yu'aliju nafsahu idza arada amalan la yuridu bihi illa wajhallah. Ia memperbaiki dirinya apabila ia ingin beramal, maka tidaklah keinginannya dia kecuali semata-mata untuk mencari wajah Allah, balasan dari Allah. Itulah ikhlas. Di sini Imam Ahmad, beliau memberikan nasihat kepada muridnya Fadl bin Ziyad. Anda ingin tahu apa itu ikhlas? Ya, Anda ingin tahu ya bagaimana niat yang ikhlas itu? Yaitu adalah ketika dia yu'aliju nafsahu, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, mengobati dirinya. Kenapa? Karena untuk ikhlas nggak mudah, berat. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu, syahwat, dan yang semisal yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita perlu untuk memperbaiki diri kita, jiwa kita. Makanya dikatakan yu'aliju nafsahu. Nah, beliau terangkan ada dua hal di sini apabila seseorang ingin ikhlas. Idza arada amalan la yuridu bihin nas. Apabila dia ingin melakukan amalan, maka janganlah berkeinginan untuk mencari pandangan manusia. Janganlah ia lakukan karena manusia.
Janganlah ia lakukan karena ingin didengar manusia. Itulah sum'ah. Janganlah ia lakukan untuk dilihat manusia. Ya, itulah riya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya idza arada amalan la yuridu bihi illa wajhullah. Dan ketika dia ingin melakukan amalan, dia tidak melakukan kecuali untuk mencari wajah Allah. Itulah ikhlas. Mencari wajah Allah semata dan tidak mencari pandangan manusia. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Di dalam bab niat, ya tahukah Anda bahwa niat itu suatu hal yang sangat fundamental. Gara-gara niat atau lantaran niat, suatu amalan yang mubah nih, itu bisa berpahala dan bisa bernilai ibadah. Sementara di sisi lain, suatu amalan yang asalnya ibadah bisa menjadi tak berguna dan sia-sia, bahkan mendapatkan murka Allah apabila kita melakukannya bukan karena mencari wajah Allah, tapi kita mencari pandangan manusia. Ibadah jadi rusak gara-gara niat. Aktivitas mubah bisa berpahala gara-gara niat. Itulah pentingnya niat. Ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa Rosyad TV, ya. Sementara ikhlas memurnikan ibadah, aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya dapat menjadikan sesuatu yang asalnya sedikit menjadi banyak. Amalan sedikit tapi ikhlas, Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak. Sementara riya itu bisa menjadikan sesuatu yang banyak menjadi tidak berguna, tidak bernilai sedikit pun. Seperti orang yang misalnya dia melakukan amalan-amalan tapi karena riya nggak berguna. Bisa jadi ada seorang yang dia hanya memiliki uang 5.000 rupiah, kemudian dia sedekahkan 5.000 rupiah itu karena Allah, maka itu bisa menjadi kebaikan yang berlipat-lipat. Sementara di sisi lain ada orang yang dia menginfakkan harta, misalnya 500 juta, tapi dia lakukan itu untuk pamer, agar dipuji manusia, dikatakan dermawan, maka percuma. Harta 500 juta atau miliaran itu gak berguna, karena dia lakukan itu karena riya dan sum'ah. Dan puasa Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan. Mengajarkan kita tentang nilai muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Karena kita beribadah dengan ibadah yang spesial, yang istimewa, ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, membawakan firman Allah, ya. Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, setiap amal anak keturunan Adam adalah untuknya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana azzi bihi, dan akulah yang secara eksklusif akan membalasnya. Bahkan di yaumil hisab, baginda Nabi SAW menerangkan bahwasanya puasa itu bisa memberikan syafaat. Kenapa bisa memberikan syafaat? Puasa akan berbicara, memberikan kesaksian. Itu bagi orang-orang yang berpuasa. Yaqulus siyam, puasa berkata. Ini perkara-perkara gaib, kewajiban kita mengimani. Sehingga suatu hal yang mudah bagi Allah untuk menjadikan amalan kita termasuk puasa kita bisa berbicara. Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat. Ya, mana'tuhu at-ta'am wasyarab wasyahawat bin nahari. Wahai Rabbku, aku tahan dia, aku cegah dia dari makan, minum, dan juga dari dari menyalurkan syahwat bin nahar di siang hari. Ya. Fasyafi'ni fihi, maka ya berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat baginya. Ya. Jadi berikanlah syafaat untuknya. Ya. Di sini puasa berkata, mana'tuhu ta'am wasyahawat. Aku mencegah dia dari makan, minum, dan menyalurkan syahwat.
Di siang hari ada makanan, ada minuman, ia menahan diri darinya. Kenapa? Karena ia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang berpuasa karena Allah. Dia sedang melakukan aktivitas di jalan Allah. Dan ia meyakini bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang sepatutnya ia haturkan, ia khidmatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dia menahan makan dan minumnya. Karena ya Allah ganjar orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang eksklusif. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi tadi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia anak keturunan Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara eksklusif. Karenanya jemaah sekalian, ketika kita berpuasa Ramadan, puasa Ramadan itu adalah ya aktivitas kita di dalam melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk bisa ikhlas. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita bisa melatih diri dan jiwa kita untuk membersihkan hati dan niat. Semua yang kita lakukan di dalam ibadah, kita haturkan semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tidak melakukannya karena pandangan manusia. Kita tidak melakukannya karena untuk dipuji oleh orang-orang ya lainnya. Kita lakukan itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, bulan Ramadan hendaknya kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, at-tarbiyatu 'alal haya'i min Allah. Yaitu mendidik untuk merasa malu kepada Allah. Al-haya, malu, itu adalah akhlak yang mulia, terutama bagi seorang wanita. Ya, haya itu adalah perangai yang indah, khususnya bagi seorang gadis. Apalagi malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kepada Allah termasuk adab yang tinggi kepada Allah. Ya, ikhlas juga tentunya adab yang tertinggi. Ya, dan ketika kita menghadirkan rasa malu kepada Allah, malu dalam hal berbuat keburukan, karena kita tahu Allah mengawasi dan mengamati kita, sehingga kita malu kepada Allah. Apabila kita ya jamaah, ya kita ini malu apabila kita ini berbuat keburukan di hadapan manusia, orang yang kita hormati. Misalnya kita punya atasan, kita malu kalau kita berbuat hal-hal jelek di hadapan dia. Lantas bagaimana dengan Allahu Rabbul Alamin? Allah Rabbul Bariyah. Maka tentunya kita harus lebih malu lagi. Karena malu kepada Allah itulah adab kepada Allah, adab yang tinggi. Dan bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Dan ini seakan-akan mengajarkan kita pentingnya adab, mendidik adab qoblal ilmi, sebelum ilmu. Ya. Dan adab tertinggi kita adalah adab kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Al-haya, malu, itu bagian dari keimanan. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah. Malu itu adalah 70 atau 60 cabang. Ya, malu itu ya memiliki 60 atau 70 cabang. Ya. Afwan. Iman maksud saya. Iman itu ya memiliki 60 atau 70 cabang. Ya. Fa'afdhuluha la ilaha illallah. Yang paling utama adalah la ilaha illallah. Inilah ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan, kotoran ya dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batu minal iman. Malu itu salah satu cabang dari keimanan. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok malu itu bisa dianggap bagian dari iman? Ya, karena apabila seseorang itu malu kepada Allah, malu karena Allah, malu dari Allah, maka itu akan mencegah seseorang dari berbuat keburukan dan kejelekan.
Dan itu akan menjadi pendorong motor bagi seseorang melakukan perbuatan kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, al-haya'u yamna'u sahibahu ya minat taqsiri fi syukri lil mun'im. Malu itu dapat mencegah seseorang dari meremehkan, ya, dari meremehkan apa? Uh, rasa syukur kepada al-mun'im, sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yamna'u min at-tafrid fi haqqi dzil haqqi. Ya. Dan malu itu dapat menghalangi seseorang dari mengentengkan haknya sang pemilik hak, yaitu Allah. Karenanya dikatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, dan rasa malu itu tidaklah datang kecuali akan membawa kebaikan. Ini hadis yang sahih di dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya. Ada sebagian ulama-ulama yang al-arif billah, ulama-ulama al-hukama, ya, yang hakim, yang bijak, mengatakan man kasahul haya, ya, man kasabul haya thawbahu, ya, lam yaran nasa aibahu. Lam yaran nasa aibahu. Siapa yang berpakaian dengan pakaian rasa malu, maka manusia tidak akan bisa melihat aibnya. Akan tertutup aibnya. Kalau Anda ingin supaya aib-aib Anda tidak terbongkar, di antara caranya adalah hiasi Anda dengan pakaian malu. Malu dari berbuat keburukan. Malu dari berbuat kejelekan. Terutama malu kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila Anda malu dari pandangan manusia, maka tentunya malu dari pandangan Allah lebih utama lagi. Anda malu ketika di bulan Ramadan, Anda makan atau Anda minum dalam rangka membatalkan puasa. Manusia mungkin nggak tahu, Allah tahu. Anda malu ketika di bulan Ramadan, Anda akan melakukan kemaksiatan. Ya, bukan karena orang-orang itu akan tahu aib Anda, tapi Allah yang maha tahu, yang maha sempurna pengetahuannya, mengetahui apa yang Anda lakukan, mengetahui semua gerak-gerik Anda. Ya. Karenanya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, diantaranya pendidikan rasa malu, pendidikan al-haya minallah, malu kepada Allah. Dan alangkah indahnya ya jamaah, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau menerangkan, ya, menerangkan ada 5 tanda. Apabila tanda ini ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan asyaqawah, mendapatkan kesengsaraan atau kecelakaan, ya. Khamsu alamati minasyaqawah. 5 tanda kecelakaan apabila ada pada seseorang. Pertama, apabila seseorang itu memiliki tanda al-qaswatu fil qalbi. Al-qaswah fil qalbi, yaitu hati yang mengeras, hati yang membatu. Hati yang mengeras atau hati yang membatu adalah hati, ya, yang tidak lembut, yang sulit untuk ditembus dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kotoran-kotoran, hingga kotoran mengerak, sehingga menutupi cahaya hidayah, cahaya ilmu masuk kepadanya. Sehingga hati itu menjadi hati yang keras. Ya. Dan itu akan terwujud di dalam perangai yang bengis, kaku, dan jahat. Dan ini tanda kecelakaan bagi seseorang. Yang kedua adalah jumudul ain. Jumudul ain artinya mata yang jumud. Jumud itu kaku, ya, plastis. Maksudnya adalah jumudul ain, mata yang sudah sulit untuk meneteskan air mata. Mata yang sudah tidak lagi, ya, menitikkan air mata. Ini buah daripada hati yang membatu, yang keras. Sehingga dia tidak bisa lagi menangis. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak lagi dia menangis. Ketika dia melakukan keburukan, tidak lagi dia menangis. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang surga, tidak lagi dia menangis.
Ketika dibacakan ayat-ayat Allah tentang neraka, tidak lagi dia menangis. Ya, matanya sudah kering, jumudul ain, tak lagi mengeluarkan air mata. Padahal air mata itu yang menetes karena takut kepada Allah bisa menjadi penghalang dari neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda ya di antara 5 tanda kesengsaraan pada seseorang adalah qillatul haya. Qillatul haya. Rasa malu yang sedikit atau bahkan sudah nggak punya lagi rasa malu. Karenanya Nabi SAW sampai bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu nggak punya lagi rasa malu, lakukan sekenakmu, sekehendak hatimu, sesukamu. Dan sekarang banyak manusia-manusia itu yang sudah kehilangan rasa malu. Di antaranya adalah mereka kaum mujahirin. Ya, orang-orang yang menampakkan kemaksiatan tanpa malu-malu lagi, bahkan bangga dengan kemaksiatan tersebut. Ya, karena udah nggak punya lagi rasa malu. Sudah tidak lagi menghargai kemaluan, tidak lagi memiliki kesucian, tidak lagi menghargai iffah dan izzah. Dan mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri mereka dan menjadikan mereka itu seperti makhluk yang murah, tidak berharga, tidak bernilai. Ya. Dan ini adalah tanda orang-orang yang berada di dalam kesengsaraan. Kemudian yang keempat, dari 5 tanda kecelakaan atau asyaqawah, ya, adalah raghbatu fid dunya. Terlalu obsesi dengan dunia, terlalu berambisi terhadap dunia. Dan siapa yang terlalu berambisi terhadap dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, Allah akan hancurkan semua urusannya. Dia akan merasa tidak tenang, gelisah terus-terusan, gundah gulana, khawatir. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kehinaan, yaitu dunia. Dan ketika seseorang berambisi kepada dunia, dia nggak akan merasa cukup. Ya, nggak akan merasa cukup. Berapapun dia dapatkan dari harta, dari dunia, dia akan selalu merasa kurang dan kurang. Ya. Jadi ibarat seperti orang yang kehausan, dia minum air laut. Tidak menghilangkan dahaga, namun malah semakin membuat dia kehausan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di antara tanda orang yang mendapatkan kesengsaraan atau kecelakaan adalah tulul amal, panjang angan. Ini perangkapnya iblis ini, panjang angan. Ya. Nanti aja, aku nanti belakangan aja. Jadi ini buahnya nanti taswif, nunda-nunda, menunda kebaikan, menunda taubat. Ya, panjang angan. Ya, tulul amal. Seakan-akan dia akan hidup untuk selamanya. Padahal al-maut bisa menjemput dia kapan saja. Lalu kemudian para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah. Lantas bagaimana puasa Ramadan itu bisa dikatakan mendidik rasa haya atau rasa malu? Ya, karena malu sejatinya adalah buah dari ikhlas dan muraqabatullah. Ya, ikhlas dan merasa diawasi Allah. Karena sejatinya ketika seorang beribadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia antara dirinya dengan Allah. Ya. Karenanya ketika seseorang itu dia berpuasa imanan wa ihtisaban, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika dia beribadah sebagaimana kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena penuh dengan keimanan dan penuh dengan ihtisab, mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Karena ketika dia berpuasa imanan wa ihtisaban, dia merasa bahwasanya dirinya selalu diawasi Allah. Dia berada di dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Sehingga ketika dia selalu merasa diawasi, dia merasa malu kepada Allah apabila dia melakukan amalan-amalan yang dapat merusak puasanya atau yang dapat mengurangi pahala puasanya. Sehingga dia pun akan menjadi orang yang rugi. Nah, jadi di sini pemirsa Rosyad TV, jadi Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang penting ya, yang dapat menanamkan rasa malu pada pribadi orang-orang yang melakukannya. Ya.
Dan dengan hal ini, ya, mudah-mudahan kita tidak sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang mengatakan wa kam min sa'imin, ya, atau rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak nih orang yang berpuasa, tapi yang dia peroleh atau dia dapatkan dari puasanya cuman lapar sama haus, lapar dan dahaga doang, ya. Kenapa? Karena dia nggak merasa malu kepada Allah, ya, sehingga akhirnya puasanya tidak bermanfaat. Dia tidak merasa malu untuk berkata dusta, untuk berkata bohong. Nabi SAW sudah mewanti-wanti, man lam yada qawla zur wal amala bihi falisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah sejatinya nggak butuh dengan lapar dan dahaganya yang dia tahan. Nggak butuh Allah. Ya. Dan orang-orang yang berpuasa, ya, berangkat dengan rasa malu kepada Allah. Dia sadar ketika dia menahan lapar dan haus, ya, yaitu dia malu apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasanya atau dapat mengurangi nilai atau pahala puasanya. Sehingga dia pun malu nih. Tidak hanya malu untuk berkata kotor, untuk berkata dusta, ia malu berkata sia-sia dan berkata kotor atau jorok. Nabi yang mulia alaihissalam, ya, di dalam, ya, hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi bersabda, "As-siyamu minal akli wasyarabi." Ya, apa namanya? Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Nah, namun sesungguhnya puasa itu, ya, adalah dengan menahan diri dari lagwun, ya, kesia-siaan, dan rafath, dari perkataan-perkataan yang jorok, yang cabul, ya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, fa in sabaka ahadun au jahula alaika, ya, apabila ada orang yang mencela kamu, menghina kamu, atau mengejek kamu, berbuat usil kepada kamu, maka faliyaqul inni saimun, aku berpuasa, aku berpuasa. Dia malu untuk apa? Untuk berkata-kata yang enggak baik, berkata-kata jorok, dan dia malu untuk ngeladenin orang-orang bodoh yang senang mencerca. Nah, kemudian yang ketiga, puasa Ramadan, ya, atau bulan Ramadan adalah bulan at-tarbiyatu 'alal khasyya min Allah. Bulan pendidikan, ya, untuk merasa takut kepada Allah. Karena puasa bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut apabila Allah tidak menerima puasanya. Dia takut apabila amalannya sia-sia. Dia takut apabila Allah tidak ridha dan mencintai dirinya dan amalannya. Dia takut apabila Allah murka kepadanya. Dia takut apabila Allah akan mengazab dirinya. Dia takut apabila Allah tidak mengampuni dirinya. Dia takut apabila, ya, ketika bulan Ramadan datang, kemudian dia melewatinya dengan kesia-siaan. Dia takut apabila dirinya rugi, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keberkahan. Dia takut, ya. Dan bulan Ramadan ini bulan pendidikan untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya. Di dalam sebuah riwayat, ya, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, di mana Nabi menceritakan ketika Nabi sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang yang mendatangi Nabi. Kemudian kedua orang itu memegang lengan Nabi, kemudian membawa Nabi ke sebuah bukit yang terjal. Kemudian kedua orang tadi meminta kepada Nabi untuk naik. Kemudian Nabi menjawab, aku nggak mampu. Kemudian kedua orang tadi mengatakan, ya, kami akan membantumu atau memudahkan untukmu. Maka Nabi pun naik di atas bukit yang terjal tadi.
Ketika berada di tengah gunung, di tengah bukit tadi, Nabi mendengarkan suara-suara melengking yang keras, yang memilukan. Nabi bertanya, ya, suara apakah itu? Mereka menjawab, itu adalah teriakannya para penghuni neraka. Kemudian Nabi menceritakan, ya, Nabi pun dibawa di suatu tempat di mana Nabi diperlihatkan di situ ada sekelompok orang yang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, kemudian ujung mulut mereka itu robek dan mengucurkan darah. Kemudian Nabi berkata, mereka ini siapa? Lalu dua malaikat tadi itu mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim, qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka membatalkan puasanya sebelum halal waktunya. Artinya mereka nggak berpuasa. Ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang ancaman. Ya, mengandung takhwif, yaitu nakut-nakuti. Dan itu penting, di dalam pendidikan itu perlu ada takhwif, ya. Apabila memang dibutuhkan, karena manusia perlu ditumbuhkan rasa takutnya, apalagi terhadap siksa Allah, ancaman Allah. Ya. Sehingga dengan kita mempelajari, membaca, ya, dan mengetahui ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, termasuk azab yang akan diterima oleh mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sementara kita yakin Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Ya, namun ini akan menumbuhkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah. Sehingga dengan kita tahu nih tentang ancaman-ancaman tersebut, kita akan takut untuk bermaksiat. Kita akan takut untuk meninggalkan puasa dengan sengaja. Kita takut apabila Allah murka dengan kita. Ya. Nah, dan juga kita takut nih apabila Allah tidak menerima ibadah kita termasuk puasa kita. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, man aftara yawman min Ramadhan fi ghairi rukhsatin yarkhasahallahu lahu falan yuqbala minhu dahra kullahu. Siapa yang enggak puasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada keringanan atau rukhsah yang Allah berikan kepadanya, maka enggak akan diterima puasanya setahun penuh itu. Ya. Jadi enggak akan diterima oleh Allah. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah, adalah bulan Ramadan adalah bulan at-tarbiyatu 'ala sabri. Bulan pendidikan untuk bersabar. Karena selain orang yang berpuasa itu bisa meraih derajat takwa, puasa di bulan Ramadan juga akan menjadikan seorang hamba itu dia belajar tentang kesabaran. Bahkan ya di dalam syarah Thalathatil Usul yang disusun oleh Syekh Haitham Jamil Sarhan, beliau menerangkan bahwasanya puasa itu mengandung 3 macam kesabaran. Ya. Yaitu apa? Ya, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Ya. Kita tahu ketika kita berpuasa, kita harus bersabar di dalam menahan makan dan minum. Kita harus sabar di dalam qiyam Ramadan. Kita harus sabar di dalam ya tilawatul Quran. Sabar di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan. Demikian pula seseorang juga harus sabar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasanya. Dia sabar dari menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Dia bersabar dari mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Dia bersabar dari melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Kemudian dia juga harus bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian dan kesulitan. Sabar di dalam menghadapi rasa lelah, capek, haus, lapar. Ya. Jadi puasa itu mengumpulkan 3 macam kesabaran ini. Ya. Dan apabila seseorang dia melatih dirinya dengan hal ini, maka dia telah melatih dirinya untuk bisa menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Karena siapa yang bisa
ya melatih dirinya untuk bersabar, maka sejatinya dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang tangguh dan kuat, ya, lantaran kesabarannya, ya. Nah, jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sejatinya hanya diberikan dua macam kesabaran. Maksud saya cuman ditawarkan dua jenis kesabaran. Ya, sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di neraka nggak mungkin. Tidak ada satupun yang akan mampu untuk bersabar di dalamnya. Nggak akan mungkin, ya. Tapi sabar di dunia, ya, adalah sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, dan itu sangat bermanfaat. Karena siapa yang bersabar di dunia dengan berbagai macam ujian, dengan amal ketaatan yang harus dia kerjakan, dengan upaya di dalam menjauhkan dirinya dari keburukan dan kemaksiatan, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan buahnya, yaitu kebahagiaan di surga. Tapi siapa yang tidak sabar di dunia, maka kelak dia akan menghadapi neraka, dan sudah tidak berguna lagi kesabarannya di neraka. Nggak bisa, nggak mampu dia untuk untuk bersabar di dalam neraka. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur Allah mengatakan ya islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam ya api neraka yang bergolak itu. Ya, fasbiru aw la tasbiru, baik kamu bersabar atau enggak sabar, sama aja bagimu. Ya, sawaun 'alaikum. Karena kamu enggak mungkin bisa bersabar. Ya, sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena kamu sedang diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan dahulu. Dan puasa melatih kesabaran kita. Dan kesabaran di dunia akan membuahkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat, juga akan membuahkan kesuksesan di dunia. Makanya alangkah benarnya idiom yang mengatakan man sabara dhafira. Siapa yang sabar, dia akan selamat. Kenapa? Karena pertama, orang yang sabar Allah cintai. Bukankah kita sering mendengarkan firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, atau innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar, atau Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Lalu kemudian juga belum lagi balasan-balasan berupa pahala yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang bersabar, ya. Yaitu apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kami sungguh-sungguh akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan apa balasan kesabaran itu? Allah berikan balasan unlimited tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja Allah berikan pahala mereka tanpa batas, unlimited pahala. Ya. Nah, jadi Ramadan adalah momentum yang luar biasa untuk pendidikan. Baik ya, pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah, karena sudah pukul 10 ya. Insya Allah kita cukupkan, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang, kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi bulan pendidikan terutama bagi anak-anak kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk bisa mendidik anak-anak kita, ya, agar mereka bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari semenjak kecilnya, dari semenjak dininya. Insya Allah ini yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan ini kita telah belajar bahwasanya ya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, yaitu bulan pendidikan di mana kita bisa menjadikan bulan ini yang pertama adalah untuk at-tarbiyatu ya ala ikhlasi fil amal. Bulan pendidikan untuk mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah. Yang kedua adalah at-tarbiyatu ala haya'i minallah, yaitu pendidikan untuk malu kepada Allah. Kemudian tadi yang ketiga yang juga kita bahas adalah at-tarbiyatu ala khasyati minallah. Ya, mendidik untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah at-tarbiyatu ala sabri, ya mendidik di atas kesabaran, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat.
Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang masuk. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari chat di Rosyad TV. Nah, bagaimana hukumnya puasa Ramadan bagi ibu yang menyusui? Ya, sebenarnya ibu yang menyusui dan ibu yang hamil itu mendapatkan rukhsah, keringanan. Namun memang ulama khilaf berkaitan dengan hal ini. Ya, antara mana yang lebih utama? Apakah dia tetap berpuasa apabila dia merasa mampu, ataukah dia menerima rukhsah atau keringanan dari Allah? Ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat apabila dia memang mampu, merasa mampu dan kuat, hendaknya dia berpuasa. Sebagian ulama yang lain lagi berpendapat apabila dia khawatir tentang dirinya dan anaknya, ya, maka lebih baik dia menerima rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah, yaitu tidak dengan berpuasa. Ya, tidak dengan berpuasa. Dan bagi wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena hamil dan menyusui, ulama juga berbeda pendapat. Antara yang berpendapat wajibnya qadha dengan cukup membayar fidyah, dengan yang mengkombinasi antara qadha dan fidyah. Ya. Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau condong kepada pendapat hendaknya wanita yang hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa harus qadha, mengqadha puasanya. Adapun Al-Allamah ya Al-Albani rahimahullah lebih condong kepada pendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui cukup membayar fidyah saja. Tidak perlu mengqadha. Nah, sementara ada ulama-ulama lain ya dari ulama madzhab berpendapat ya apabila seorang wanita yang hamil dan menyusui dia khawatir tentang dirinya, maka hendaknya dia mengqadha. Apabila khawatir dengan anaknya, hendaknya dia fidyah. Apabila dia khawatir dengan dirinya dan anaknya, maka dia harus qadha dan fidyah. Nah, ini memang aqwal ya, pendapat ulama. Ya. Lalu mana pendapat yang paling kuat? Ya, nasihat saya adalah hendaknya kita masing-masing berupaya untuk mempelajari dan membaca ya penjelasan dari para ulama, dan kita berusaha untuk menelaah dalil-dalilnya, dan kita minta bimbingan kepada Allah agar Allah memberikan kita bimbingan untuk bisa memilih mana yang lebih kuat ya dari pendapat para ulama tersebut, dengan kita sembari meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang boleh ya bagi orang-orang awam untuk mengikuti ya pendapat atau fatwa dari para ulama ya. Karena tidak semua taklid itu buruk asalkan bukan taklid buta dan juga bukan taklid yang berangkat dari fanatisme atau asobiyah. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu tidak hanya mengikuti fatwa, hanya melihat dari qaulnya tanpa berusaha untuk melihat dalilnya. Dan memang tidak semua orang Allah berikan kemampuan untuk bisa melihat ataupun memilih dalil. Tapi setidaknya bagi seorang penuntut ilmu, kita berupaya untuk membaca dan menelaah, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah agar kita dibimbing untuk bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat, dan juga kita dijauhkan dari talfiq atau tatabbu ar-rukhas, mencari pendapat-pendapat yang ringan, yang enteng bagi kita karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Waliyadzubillah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Usia berapa anak idealnya mulai diajari untuk berpuasa, Ustadz? Ya mulai dari semenjak dini. Ya semampu dia, bertahap. Ya. Misalnya anak masih bayi, udah bisa nggak sih diajarin puasa? Memang belum bisa puasa langsung, tapi mereka bisa belajar berpuasa. Ya, setidaknya dengan cara kita menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa bagi mereka. Misalnya kita punya bayi, kita susui, ya. Nah, itu sembari kita menyusui sang bayi ataupun kita membersamai sang bayi, kita sembari memperkenalkan tentang keistimewaan bulan Ramadan dengan cara tasmi' wa talqin, kemudian kita ajak berbuka, kita ajak dia mengamati saudara-saudaranya, mengamati keluarganya, kita ajak dia di dalam kebersamaan indahnya di bulan Ramadan, maka itu akan membangun rasa senangnya dia dengan Ramadan gitu. Karena kita mengharapkan dia senang. Ketika bulan Ramadan datang sesuai dengan fitrahnya, dia akan merasa bahagia. Ini bulan yang istimewa. Kemudian anak-anak di atas 2 tahun ya pelan-pelan. Ya,
Yang pertama adalah kita jelaskan dulu keindahan Ramadan, ya, keutamaan Ramadan. Ini bulan yang istimewa agar mereka itu merasakan ini bulan yang berbeda dengan bulan lainnya. Kemudian kita jelaskan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan seperti puasa, qiyamul Ramadan, tilawatul Quran. Kuncinya adalah jadikan mereka itu senang dulu. Kita jangan melakukan pendekatan dengan cara langsung nyuruh atau maksa, enggak. Tapi kita motivasi. Kita tahbib, jadikan mereka senang dulu ya dengan ibadah-ibadah tersebut. Terus kemudian juga secara bertahap. Ya, jadi setelah kita motivasi, kita dorong, kita ajak, kita bangunkan dia sahur tanpa paksaan. Ya, dan kita jelaskan keutamaan makan sahur dan keutamaan waktu sahur. Ya. Nah, terus kemudian di awal-awal mereka belajar puasa, biarkan mereka berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Ya, misalnya di usianya masih 3 tahun, dia sudah sahur nih, kemudian jam 10, Umi aku lapar Mi, aku haus Mi. Gak apa-apa, biarkan dia makan dan minum. Karena dia belum mendapatkan kewajiban berpuasa, dia sedang melatih. Jadikan puasa itu adalah suatu hal yang menyenangkan buat dirinya dan tidak begitu memberatkan. Karena sesuatu hal yang berat bagi anak-anak akan cenderung anak nggak suka melakukannya. Jadi biarkan ketika dia haus, dia kasih dia minum, kemudian kita puji dia, Masya Allah anak Umi sudah belajar berpuasa ya. Baik, kalau sekarang anak Umi udah bisa belajar puasa sampai jam 9, mudah-mudahan besok bisa nak ya kamu sampai jam 10. Pelan-pelan secara bertahap. Ya. Sampai akhirnya dia mampu untuk berpuasa sampai maghrib. Nah, baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya yang masuk ya. Jadi yang masuk hanya ada 2 pertanyaan. Nah, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita bersua kembali ya di hari Kamis berikutnya. Di hari Kamis berikutnya, ya kita sudah masuk di bulan Ramadan insya Allah. Kita akan membahas tentang mendidik atau menjadikan bulan Ramadan sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Kalau tadi ini kita bicara secara umum, nanti di pertemuan berikutnya adalah kita jadikan Ramadan sebagai bulan pendidikan bagi anak-anak kita. Apa nih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita di bulan Ramadan ini? Agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, bisa menjadi sosok insan yang bermanfaat baik bagi agamanya dan dunianya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi dan juga dari syaitan dan was-was syaitan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.